Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Sujito MPD dari Fakultas Adab dan Bahasa IAIN Surakarta akan menyampaikan materi tentang teknik pelaporan hasil penelitian tindakan kelas. Materi ini adalah materi dasar sebetulnya tentang penelitian tindakan kelas, dan saya akan sampaikan secara ringkas. Dalam kegiatan penelitian tindakan kelas ada 3 tahap utama. Yang pertama adalah tahap pengajuan proposal, kemudian yang kedua adalah tahap pelaksanaan penelitian, dan yang ketiga adalah tahap pelaporan hasil penelitian. Dalam pembahasan kali ini kita akan fokus kepada nomor 3, yaitu tahap pelaporan hasil penelitian. Akan tetapi ada baiknya juga sejenak kita bahas tentang usulan penelitian tindakan kelas atau yang disebut dengan proposal penelitian tindakan kelas. Sebagaimana definisinya, proposal itu dalam bahasa Inggrisnya adalah propose, yang berarti adalah usulan, sehingga proposal PTK itu sebetulnya adalah usulan atau rencana bagaimana penelitian tindakan kelas akan dilakukan. Dalam proposal tersebut berisi rencana dan rancangan kegiatan yang akan dilakukan. Dalam proposal penelitian tersebut selain menggambarkan rencana, juga menjelaskan hal-hal apa saja yang akan diteliti dan bagaimana rencana penelitian akan dilakukan oleh seorang peneliti. Dalam komponen proposal penelitian tindakan kelas, paling tidak ada 9 bagian, 9 hal yang harus dilakukan oleh peneliti. Yang pertama adalah judul penelitian, yang kedua adalah latar belakang masalah, yang ketiga adalah rumusan masalah, yang keempat tujuan penelitian, yang kelima manfaat penelitian, yang keenam landasan teori, yang ketujuh model penelitian, yang kedelapan metodologi penelitian, dan yang kesembilan adalah kepustakaan. Tentang judul dalam penelitian tindakan kelas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, judul penelitian harus diangkat dari masalah yang ada dan aktual. Kemudian judul tersebut atau topik dari penelitian tindakan kelas tersebut meliputi lingkup yang terbatas. Kemudian berikutnya adalah masalah yang ingin diteliti dalam penelitian tindakan kelas tersebut seyogianya dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, kemudian bersifat praktis dan mudah dilaksanakan, dan melibatkan guru pelaksana. Dalam hal latar belakang masalah, penelitian tindakan kelas yang dilakukan tersebut dalam bagian latar belakang masalah yang dimaksud perlu menguraikan kesenjangan antara idealita atau sesuatu yang seharusnya terjadi dan realita, dan juga harus menjelaskan kondisi seperti apa yang diharapkan, bagaimana keadaan yang sekarang yang sedang terjadi, kemudian urgensi penanganan masalah yang muncul dan dipilih untuk diteliti dalam penelitian tindakan kelas tersebut, dan dukungan fakta-fakta dari pengamatan guru di kelas. Serta perlu juga dibahas tentang dukungan teori yang berasal dari kajian pustaka, hasil penelitian, hasil diskusi, dan seminar-seminar yang ada. Sekarang mari kita lanjutkan ke topik yang kita maksud di atas, yaitu menyusun laporan penelitian tindakan kelas. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, penelitian tindakan kelas adalah sebuah penelitian untuk meningkatkan perlakuan
atau pembelajaran agar kinerja kelas meningkat, juga agar kesulitan yang dihadapi di kelas bisa teratasi. Sehingga dalam hal ini tujuan penelitian tindakan kelas adalah untuk memperoleh cara atau untuk meningkatkan perlakuan atau tindakan dalam pembelajaran agar kinerja kelas menjadi meningkat. Dalam pelaporan penelitian tindakan kelas ada bagian yang disebut dengan rasionalisasi. Dalam pelaporan hasil penelitian, bagian yang penting dari seluruh proses penelitian adalah rasionalisasi tersebut. Pelaporan penelitian merupakan bentuk komunikasi secara tertulis yang mampu menjembatani peneliti dengan pihak lain. Seperti kita ketahui bahwa laporan penelitian itu adalah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh peneliti setelah peneliti selesai dalam mengumpulkan data-data, kemudian melakukan analisis. Selanjutnya dilakukanlah pelaporan penelitian yang dilakukan secara tertulis. Tujuan dari pelaporan ini supaya hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan bisa dibaca oleh pihak-pihak lain, kemudian dimanfaatkannya. Banyak penelitian unggul yang tak tampak kualitasnya karena laporannya atau laporan penelitiannya dilakukan di bawah standar dari yang seharusnya. Kadang-kadang ada peneliti yang mampu melakukan proses penelitian dengan bagus, kemudian mengumpulkan data dengan bagus, dengan instrumentasi yang bagus, kemudian menghasilkan temuan-temuan yang sangat berguna. Akan tetapi karena tidak mampu untuk menulis laporan penelitian dengan baik, akhirnya hasil penelitiannya itu tidak bisa dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat, kepada publik, sehingga dalam hal ini daya gunanya menjadi berkurang. Dan biasanya setelah laporan hasil penelitian ini diikuti dengan publikasi hasil penelitian. Sekarang di dunia akademik, penelitian ini selain dilakukan pelaporan, hal yang tidak kalah utama, tidak kalah penting juga adalah tentang publikasi. Sebetulnya laporan penelitian dan publikasi itu adalah hal yang seharusnya tidak dipisahkan, karena laporan penelitian itu kalau dilakukan dalam lingkup terbatas tidak bisa diakses oleh masyarakat, maka penggunaannya kurang begitu optimal. Sehingga dalam dunia akademik yang sekarang, baik dosen maupun mahasiswa atau guru, setelah melakukan penelitian kemudian menulis laporan penelitian, tahap yang berikutnya adalah publikasi hasil penelitian. Ini perlu dipahami. Dalam hal sistematika laporan penelitian, utamanya penelitian tindakan kelas, ada beberapa bagian yang perlu ditulis, perlu diselesaikan oleh para peneliti. Yang pertama adalah sampul. Sampul ini biasanya mengikuti kelasiman, maksudnya antara satu lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan yang lain itu kemungkinan berbeda. Kemudian setelah sampul ada halaman pengesahan. Demikian juga bagian ini juga mengikuti kelaziman sesuai dengan kebijakan masing-masing lembaga pendidikan. Setelah itu hal yang perlu ditulis oleh peneliti adalah abstrak atau abstraksi, berikutnya kata pengantar, setelah itu daftar isi, setelah itu kalau ada ditulis juga daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Mari kita bahas tentang abstraksi. Apakah itu abstraksi? Abstraksi adalah bagian dari laporan penelitian yang berisi uraian ringkas permasalahan, cara pemecahan, tujuan, prosedur, dan hasil penelitian. Biasanya abstraksi ini
diketik satu spasi dengan font 11, jumlah kata dalam abstraksi tidak lebih dari 300 kata. Karena abstraksi ini merupakan ringkasan dari keseluruhan penelitian, proses dan hasil penelitian, maka meringkasnya dengan tidak melebihi 300 kata itu sangat penting, karena biasanya abstraksi ini bisa dibaca dan dipahami secara singkat oleh para pembaca laporan penelitian kita. Dari abstraksi itulah bisa dilihat secara cepat, secara sekilas tentang penelitian tersebut, proses dan hasilnya. Kemudian sebaiknya abstraksi tersebut dilengkapi dengan kata-kata kunci sebanyak 3-5 kata. Setelah abstraksi, yang perlu ditulis oleh peneliti tindakan kelas adalah kata pengantar. Apakah kata pengantar itu? Kata pengantar adalah bagian yang berisi kata-kata yang ingin disampaikan oleh peneliti sehubungan dengan pelaksanaan hasil penelitian dan hasil yang dicapai. Di bagian ini dapat pula disampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berjasa dalam pelaksanaan penelitian. Kata pengantar ini walaupun tidak menyebutkan tentang proses dan hasil penelitian, akan tetapi sebaiknya juga disinggung sedikit tentang hal-hal yang menarik dalam penelitian tersebut, sehingga pembaca dari laporan penelitian kita paling tidak sebelum masuk secara lebih jauh ke dalam laporan penelitian tersebut, dengan hanya membaca kata pengantar paling tidak tertarik untuk membaca lebih lanjut pada hasil penelitian yang ditulis oleh penelitian tersebut. Berikutnya, setelah kata pengantar, peneliti perlu menulis daftar isi. Daftar isi ini sangat penting karena biasanya para pembaca hasil penelitian itu secara ringkas akan membaca daftar isi untuk mengetahui sejenak tentang sebetulnya terdiri dari apa saja laporan penelitian ini. Meskipun daftar isi ini biasanya terstandar, tetapi juga perlu ditulis secara bagus, tidak ada kesalahan. Yang mana daftar isi ini adalah berupa halaman yang memuat bagian awal laporan, kemudian batang buku, bab subbab, bagian akhir, kemudian disertai pencantuman nomor halamannya. Kemudian setelah daftar isi seperti biasa diikuti oleh daftar tabel, kemudian daftar gambar. Nah, sistematika seperti ini perlu dipahami oleh para peneliti dalam melaporkan hasil penelitiannya, sehingga sesuai dengan sifat penelitian yang merupakan kegiatan ilmiah yang salah satu sifatnya adalah sistematis. Dengan melakukan sistematisasi laporan penelitian yang bagus, maka laporan penelitian akan tersampaikan secara terperinci kepada para pembaca. Kemudian bagian isi laporan penelitian tindakan kelas itu seperti yang sudah kita ketahui lazimnya, itu ada 5 bab. Bab pertama adalah pendahuluan, bab kedua adalah kajian pustaka, bab ketiga adalah pelaksanaan penelitian, kemudian bab keempat hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 adalah simpulan dan saran. Apakah bab 1 atau pendahuluan ini adalah sebuah bab yang memuat berbagai macam hal, misalnya tentang latar belakang masalah, kemudian identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Dalam hal ini kita tidak akan bahas secara mendetail masing-masing unsur tersebut, kita hanya membahas secara sekilas
tentang sistematika laporan penelitian tindakan kelas ini, yang perlu kita pahami bersama adalah biasanya setelah latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, biasanya bisa ditambahkan tentang definisi operasional, istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian tersebut. Tapi dalam layar ini tidak tertulis, boleh ditambahkan. Kemudian berikutnya adalah bab 2, kajian pustaka. Apakah kajian pustaka ini adalah bagian yang menguraikan teori terkait dan temuan penelitian yang relevan untuk memberi arah pemilihan tindakan dan pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Fungsinya adalah sebagai dasar penyusunan kerangka pikir atau theoretical framework dan membangun argumen teoritik bahwa dengan tindakan tertentu diharapkan dapat meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan dan pembelajaran yang diteliti dalam topik tersebut. Berikutnya adalah bab 3, yaitu metodologi penelitian. Dalam bab 3, dalam metodologi penelitian, bab 3 ini akan berisi deskripsi lokasi, waktu, mata pelajaran, karakteristik siswa di sekolah sebagai subjek penelitian, dan siklus penelitian tindakan kelas yang seperti kita ketahui ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, evaluasi, dan refleksi, dan kesemuanya itu harus dideskripsikan pelaksanaannya secara terperinci dan jelas. Berikutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Ini adalah bagian yang cukup penting dalam pelaporan hasil penelitian tindakan kelas. Dalam bab ini perlu disajikan hasil tiap-tiap siklus dengan data yang lengkap, diikuti dengan penjelasan-penjelasan tentang aspek keberhasilan dan kelemahan yang terjadi. Hal-hal mendasar yang juga perlu dibahas adalah perubahan-perubahan diri pada siswa yang diteliti, perubahan-perubahan lingkungan di mana penelitian dilakukan, perubahan-perubahan yang terjadi pada guru, dan juga perubahan-perubahan proses dan hasil belajar. Dalam bagian ini perlu dilengkapi dengan grafik dan tabel yang perlu ditampilkan secara optimal untuk meyakinkan analisis dari data yang ada dan juga perubahan-perubahan yang terjadi. Juga perlu dilakukan pembahasan dengan mengaitkan temuan dengan tindakan, indikator keberhasilan, serta kajian teoretik empirik. Nah, ini secara ringkas komponen bab 4 berupa deskripsi kondisi awal, kemudian deskripsi hasil siklus pertama, kemudian deskripsi hasil siklus kedua, berikutnya adalah pembahasan. Yang kelima adalah penutup. Di bagian 5 ini, di bagian penutup, perlu disajikan simpulan hasil penelitian, potret kemajuan dari kelas yang sedang diteliti sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian diikuti dengan saran, juga tindak lanjut berdasarkan temuan, apa yang perlu ditindaklanjuti dari temuan-temuan yang ada, kemudian kepada siapa saja saran itu diberikan, ini perlu dilakukan. Nah, penutup dalam bagian penutup ini tidak perlu menyajikan data lagi secara terperinci karena data itu sudah ada di dalam bab 4 dan juga lampiran. Biasanya peneliti itu terjebak atau tertarik untuk menampilkan lagi data-datanya di bagian penutup, di bagian simpulan.
itu tidak perlu. Di bab 4 bagian penutup ini hanya perlu ditulis, hanya perlu disampaikan simpulan secara ringkas, secara terperinci, bahkan mungkin perlu ditambahkan penomoran hasil penelitian nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, dan sebagainya. Sekali lagi, tidak perlu membahas tentang uraian data penelitian di bagian penutup ini. Kemudian saran juga tidak kalah pentingnya, karena sebetulnya hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan oleh berbagai macam pihak, sehingga dengan dijelaskan kepada siapa hasil penelitian itu bisa disarankan untuk ditindaklanjuti, maka akan sangat penting dilakukan. Biasanya kalau penelitian tindakan kelas, saran itu bisa diarahkan kepada sekolah, kemudian para perancang kurikulum, kemudian juga kepada para guru, kepada para siswa, sehingga hasil penelitian itu bisa ditindaklanjuti oleh berbagai macam pihak-pihak yang dimaksud tadi. Berikutnya, daftar pustaka. Dalam daftar pustaka ini perlu ditulis secara konsisten, secara alfabetis, sesuai dengan model yang baku. Sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanya yang benar-benar dirujuk dalam naskah batang tubuh pelaporan hasil penelitian. Semua sumber yang dirujuk dalam batang tubuh harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah lampiran-lampiran. Ya, seperti kita ketahui bahwa dalam penelitian ini selalu ada instrumen yang digunakan oleh peneliti seperti wawancara, observasi, dokumen, catatan lapangan, dan sebagainya itu. Kemudian pastilah peneliti itu memiliki foto dari kegiatan, kemudian ilustrasi, dan sebagainya. Maka hal-hal tersebut perlu dilampirkan di bagian akhir, di bagian lampiran. Misalnya juga surat izin penelitian, surat keterangan telah melakukan penelitian dari lembaga tempat melakukan penelitian, dan juga biodata peneliti. Ya, hal penting yang bisa dipelajari dari lampiran bagian akhir atau lampiran ini adalah karena penelitian tindakan kelas juga mengandung unsur-unsur penelitian kualitatif, yang mana dalam penelitian kualitatif itu datanya sangat banyak, maka perlu dimanfaatkan di bagian lampiran ini untuk menampilkan data-data yang sekiranya tidak tepat ditampilkan di bab 4. Jadi salah satu teknik menampilkan data dan menganalisis data itu adalah menggunakan coding. Data yang lengkap itu ditampilkan di bagian lampiran, kemudian di bab 4 itu hanya disampaikan kode-kodenya, sehingga para pembaca itu tidak membaca terlalu banyak di bab 4, tetapi membaca analisisnya, sedangkan datanya secara lengkap ditampilkan di bagian lampiran. Berikutnya ada sedikit tips yang perlu dipahami oleh para peneliti. Peneliti perlu memulai dengan hal yang sederhana, dengan skala kecil. Kemudian peneliti juga perlu bekerja sama dengan teman sejawat dan praktisi lain, siap menghadapi situasi bagaimanapun yang ada di awal kegiatan, di pertengahan kegiatan, dan di akhir kegiatan. Kemudian ya membiasakan pekerjaan meneliti ini sepanjang karir akademik. Kemudian jangan enggan untuk mencatat kejadian-kejadian selama penelitian, dan perlu melakukan antisipasi kebutuhan untuk mendengar pendapat pihak lain. Demikian yang
cover yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Materi ini disampaikan secara ringkas dan ini adalah materi panduan dasar dari pelaporan penelitian tindakan kelas. Secara lebih terperinci akan ada materi tentang apa itu penelitian tindakan kelas dan bagaimana melakukannya, bagaimana mengumpulkan data, bagaimana menganalisisnya, dan sebagainya. Yang kita bahas tadi adalah tentang teknik penyusunan laporan penelitian tindakan kelas. Demikian, semoga bermanfaat materi yang saya sampaikan. Sampai jumpa di materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.